pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bernafas dengan udara yang segar. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas hari ini, atas limpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini kembali duduk diam, tenang, dan ingin mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan merenungkannya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus yang ada di setiap diri kami memimpin dan menuntun kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan segala dosa dan segala kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu dapat memberikan kami kekuatan untuk kami bisa hidup lebih baik lagi hari demi hari dan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan diambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita membukanya dan nantinya akan saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, menarik sekali Paulus berkata bahwa ia bekerja lebih keras. Bukan sekedar bekerja keras. Paulus mempunyai keyakinan kuat bahwa berita yang ia kabarkan adalah berita terbaik yang harus didengar oleh banyak orang. Berita Injil termasuk kebangkitan Yesus layak diberikan prioritas utama dari seluruh pekerjaannya. Prioritas ini sangat penting, bukan soal makanan, bukan juga soal materi atau lagi karir. Tetapi ini soal bekerja untuk Tuhan. Paulus bekerja dengan sangat giat. Injil memberikan Paulus motivasi untuk menjadi teladan bagaimana mengelola
sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu, seorang karyawan dapat dikatakan bertanggung jawab apabila ia melakukan apa yang disuruh. Benar kan? Disuruh A, kerjakan A. Diminta B, tidak dikerjakan Z, tetapi selesaikan yang B. Ini baru di level karyawan. Kalau di level manajer, seorang manajer itu mungkin akan mengerjakan lebih. Disuruh A, kerjakan A plus B. Diminta B, kerjakannya B plus C plus D. Dan manajer ini biasanya berinisiatif mengerjakan lebih dari yang disuruh. Yang berguna tentunya untuk keseluruhan organisasi atau pekerjaan perusahaannya itu. Itu baru namanya atau dapat dikatakan manajer yang bertanggung jawab. Jadi apakah tanggung jawab itu? Mengerjakan apa yang disuruh atau mengerjakan lebih? Nah, ini ada nilai-nilai yang berbeda di sini dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dari satu orang ke orang yang lain. Tapi kita pasti sepakat dengan tatanan yang pertama, yaitu mengerjakan apa yang disuruh. Kalau yang kedua mengandung risiko karena ada perbedaan nilai. Sebagian orang yang melakukan yang pertama, yang mengerjakan apa yang disuruh, mereka khawatir, mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kebanyakan orang melakukan yang seperti itu. Tetapi ketika mereka melakukan yang kedua, yaitu tatanan yang kedua, melakukan pekerjaan yang lebih, mereka khawatir akan benturan nilai-nilai. Jadi mungkin seperti ini, semisal A meminta seseorang, si B ini melakukan tugas 1, tapi karena si B ini merasa dia bisa melakukan hal yang lain lagi, dia mengerjakan 1 plus 2, dan itu belum tentu bisa dibenarkan oleh si A. Ya. Bisa jadi si A ini merasa, loh, kenapa kamu melakukan yang tugas yang nomor 2 juga? Sebenarnya bukan tugasmu, misalnya seperti itu. Jadi ada takut resiko benturan-benturan seperti itu ya. Jadi perlu benar-benar tahu bahwa si B ini mengetahui bahwa A ini tipe orang yang bisa mengerti atau puas kalau dikerjakan lebih daripada itu, atau tipe orang yang pokoknya bisa mengerjakan apa yang ia suruh, ia perintah, tidak ada koma tetapi titik. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk yang tatanan kedua ini perlu kita lihat nilai-nilainya. Ya, memang ada sebagian orang juga melakukan yang kedua. Mereka memang mengambil risiko, melangkah melampaui tatanan yang diberikan, tapi ini bukan melawannya, tapi cuma untuk memberikan yang terbaik. Nah, dan Paulus memberikan teladan seperti itu kepada kita. Ia memperlihatkan tanggung jawab yang besar. Paulus melakukan dengan sungguh-sungguh karena kebenaran Injil yang diyakininya. Kita tidak perlu membedakan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sehari-hari ini lebih jauh. Namun, kita perlu menyadari bahwa Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya untuk melayani gereja atau memuridkan orang. Paulus pun juga bekerja membuat kemah untuk menghasilkan uang secara komersil. Paulus juga melakukan pekerjaan tangannya, yaitu kemah itu kan pekerjaan tangannya, dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga
lebih keras dari orang lain. Allah memanggil orang Kristen untuk hidup dalam iman. Hidup harus dijalankan dengan bekerja di dunia, yaitu melayani masyarakat, termasuk melayani keluarga. Harus bekerja keras dan sebaik-baiknya. Karena melalui pekerjaan kita di keluarga dan masyarakat, kita memenuhi perintah Allah untuk mencintai sesama, memenuhi nilai-nilai yang Allah inginkan diwujudkan di dunia. Dan yang kedua, melalui pekerjaan kita ini, kita pun merekonstruksi dunia. Kita memperbaiki hubungan antara manusia dan bukan merusaknya. Kita memperbaiki kehidupan sesama melalui pendidikan, pelatihan, dan sharing pengalaman. Kita juga memperbaiki lingkungan, alam di sekitar kita dan sekeliling kita, bisa juga dengan cara penanaman pohon, pemeliharaan taman, dan sebagainya. Melalui pekerjaan kita, kita pun memberi teladan dalam menegakkan kebenaran, menasihati orang-orang di sekeliling kita, dan memberitahu apa yang sebaiknya mereka lakukan sesuai kebenaran Tuhan. Paulus bekerja lebih keras daripada yang lain. Paulus memang melakukan hal yang tadi saya katakan, yaitu memenuhi perintah Allah untuk mencintai sesama, juga untuk memperbaiki dunia serta menjadi teladan. Bagi Paulus, kemampuan untuk bekerja lebih keras itu bukan semata-mata karena kepandaian dan kekuatannya, tetapi di balik itu, kemampuan bekerja lebih keras adalah kasih karunia Allah. Menurut catatan Full Life Bible, kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Dan yang menarik adalah kita harus meminta kasih karunia Tuhan, sehingga kita ini dapat menghasilkan yang lebih baik dari orang lain. Itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Injil harus memotivasi kita untuk menjadi orang lebih baik dari orang lain dalam iman dan termasuk dalam pekerjaan kita. Sudahkah kita bekerja lebih keras daripada yang lain? Berusaha hidup lebih baik dari orang-orang di sekeliling kita dan bertindak lebih benar di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan? Dan apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap panggilan ini? Biarlah Tuhan dimuliakan melalui kehidupan dan karya serta kerja kita di dunia ini. Satu bacaan dari 1 Tesalonika 4 ayat 1. Mari kita buka bersama. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Dengar dia panggil nama saya.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap hal yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di saat kami hidup di dunia ini, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan untuk kami melangkah, untuk kami bekerja dan melakukan banyak hal. Dan biarlah semuanya itu yang nantinya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami yang lemah ini Tuhan perlu dikuatkan dengan semangat dari Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami benar-benar melakukan setiap pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini akan berdoa untuk bangsa kami di tengah segala kemelut, terutama kami masih menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan yang belum kunjung usai. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan dalam menjalankan tugasnya, baik mereka yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka melakukannya dengan kebenaran yang daripada-Mu saja. Dan juga persatukan kami Tuhan, untuk tetap menjadi negara yang bersatu padu, saling membantu, saling peduli, bergotong royong, agar kami tidak selalu terpuruk Tuhan, tetapi kami boleh bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini pun kami juga berdoa untuk penyebaran Injil-Mu Tuhan, penyebaran kasih ke setiap pelosok, ke ujung dunia. Untuk setiap orang yang Kau panggil, untuk mereka memberitakan kasih-Mu, kabar keselamatan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kedamaian dan sukacita di dalam setiap tugas panggilan mereka. Dan juga terkhususnya untuk kami di gereja ini Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami di GKI Gemusari ini Tuhan. Kami mohon hikmat daripada-Mu Tuhan, dalam setiap kami memimpin ataupun kami melakukan tugas pelayanan kami, baik kami sebagai penatua, badan pelayanan, ataupun panitia juga, dan kami yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, baik itu sebagai administrasi dan rumah tangga ataupun koster Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami pun dapat melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh dan dengan penyertaan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan khususnya di dalam bulan Oktober ini, ketika kami merayakan bulan keluarga, kiranya kami juga mengingat bahwa keluarga adalah tempat yang Engkau berikan kepada kami untuk kami saling hidup bersama, saling mengasihi, saling peduli. Tidak hanya untuk di dalam keluarga kami sendiri, tetapi kami pun juga melihat kepada sesama kami yang lain Tuhan. Dan biarlah setiap kegiatan yang kami rencanakan, yang kami akan lakukan ini Tuhan, biarlah dapat menjadi dampak yang baik bagi kami semua untuk lebih peduli, dan juga kami pun tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun tak lupa ingin mendoakan saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami yang lanjut usia dan juga yang sedang lemah tubuhnya, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu beserta dengan mereka, memulihkan mereka melalui obat-obat yang harus mereka minum, melalui perawatan yang
harus mereka jalani Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu, Engkau yang berikan kesembuhan, kekuatan kepada mereka yang sakit, yang lemah, dan yang membutuhkan. Dan kiranya Engkau juga memakai kami untuk turut menghibur mereka, mendoakan mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya, dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari berumah tangga, bermasyarakat. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa segala permohonan kami ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat teduh pada pagi hari ini telah usai. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.